Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Al-Hidayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah An-Nazi'at. Bismillahirrahmanirrahim. Wan-nazi'ati gharqa wan-nashitati nashta was-sabihati sabha fas-sabiqati sabqa fal-mudabbirati amra. Allah mengingatkan wan-nazi'ati gharqa, demi malaikat yang mencabut nyawa orang-orang kafir dengan keras, dengan kasar, tanpa belas kasihan. Syekh Muhammad Ali As-Sabuni dalam tafsirnya Shaffatut Tafasir, wan-nazi'ati gharqa itu ditafsirkan ay uqsimul malaika allati tanza'u arwahil kuffar nuz'an balighan aqsal ghayah fi syiddati wal 'asr. Aku bersumpah, Allah bersumpah dengan ciptaannya, demi para malaikatku, para malaikat yang mencabut nyawa orang-orang kafir dengan cabutan yang kasar, dengan cabutan mencapai puncak, kasar, keras, tanpa belas kasihan sama sekali. Wan-nasyitati nashta ay wa uqsimu bil malaikah. Aku juga bersumpah. Allah bersumpah dengan ciptaannya. Apa ini maksudnya? Begitu pentingnya kita merenung, memikir soal sakaratil maut. Lalu apa upaya diri kita menghadapi agar kita ini menghadap Allah dengan husnul khatimah. Kata Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, wa uqsimu bil malaikati allati tanza'u arwahal mu'minin bisuhulatin wa yusrin wa tasalluha sahlan rafiqa. Aku bersumpah demi para malaikat yang mencabut nyawa orang-orang mukmin dengan mudah, bisuhulah, dengan penuh kasih, dengan penuh santun. Lalu Ibnu Mas'ud mengatakan, malaikat maut di sekeliling kita ini dan para asistennya, itu kata Ibnu Mas'ud, mencabut nyawa orang-orang kafir seperti mencabut besi sujan sate.
Dan satenya itu dari sujen yang basah, yang ketat sekali, sehingga sulit untuk dicabut. Adapun nyawa orang mukmin itu dicabut dengan lemah lembut, dengan penuh kasih sayang. Ibnu Katsir, seorang mufassir, beliau mengatakan, Allah bersumpah demi para malaikat, ketika mencabut nyawa anak Adam, itu ada dua macam. Ada yang sangat susah, sulit. Sebaliknya ada yang sangat-sangat mudah. Pencabutan nyawa ini, saudara-saudara, jarang kita pikirkan, jarang kita renungkan. Tetapi begitu pentingnya bahwa setiap saat kita pun, siapapun akan menghadapi malaikat maut ini. Kita berdoa kepada Allah. Allahumma khtim lana bil iman. Allahumma khtim lana bil Islam. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Wa na'udzubika min su'il khatimah. Wahai Allah, ketika saat-saat kami di ujung kehidupan kami akan mengalami dahsyatnya sakaratul maut, mudahkan kami ya Allah dengan penuh bekal iman dan Islam yang sempurna, dan wafatkan kami dengan husnul khatimah, dan jauhkan kami, lindungi kami dari su'ul khatimah. Hadirin jamaah Masjid Al-Hidayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana upaya-upaya diri kita menyongsong yang pasti kita hadapi adalah melanggengkan kalimat tauhid, senantiasa mengistiqomahkan kalimat la ilaha illallah. Hadis riwayat Imam Abu Dawud, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang di ujung kematiannya, di saat-saat detik-detik sakaratil maut, dia mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, dakhalal jannah, dakhalal jannah. Orang-orang yang mau menerima kalimat la ilaha illallah, maka akan diganjar oleh Allah segala kemewahan surga itu. Dahsyatnya surga itu tidak bisa dibayangkan dengan akal pikiran kita. Bagaimana kenikmatan, anugerah yang luar biasa itu. Salah satu syaratnya orang itu harus menerima la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena itu dalam riwayat Sahih Muslim, lakinu mautakum, lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinlah, bimbinglah bapak ibumu, saudara-saudaramu, atau putra-putrimu ketika saat detik-detik sakaratul maut, bimbing dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Salah satu bakti birrul walidain, bakti seorang anak kepada bapak ibunya, ya ini saat-saat akhir bapak ibu mari, di saat-saat koma itu, di saat genting-gentingnya sakaratul maut, kita bimbing bapak ibu kita dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan itu sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu ada seorang kakek, yang saya baca ada seorang pemuda Yahudi juga demikian. Saat-saat sakaratul maut, Nabi membimbingnya, mentalkinnya dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang pertama ini saudara-saudara, bagaimana upaya kita, upaya diri kita agar menghadapi husnul khatimah, melanggengkan kalimat la ilaha illallah. Karena hanya orang yang menerima kalimat la ilaha illallah, dia akan menerima kemewahan,
dahsyatnya kenikmatan yang agung, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, saudara-saudara, upayakan wafat mati syahid karena membela agama Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah dalam riwayat Abu Dawud, Imam An-Nasai, "Man qutila duna malin fahuwa syahidun." Barang siapa yang dibunuh, barang siapa yang terbunuh karena membela hartanya, membela tanah airnya, maka dia adalah fahuwa syahidun. Wa man qutila duna ahlihi au duna damihi au duna dinihi fahuwa syahidun. Barang siapa yang membela keluarganya, membela anak-anaknya, membela rumahnya, au duna damihi, membela dirinya sendiri karena mau dibunuh orang, atau membela agamanya. Bagaimana kita menyaksikan saudara-saudara kita di Palestina, mereka terusir, terjajah, anak istrinya sudah banyak yang menjadi korban, membela dirinya, membela agamanya. Di sisi lain kita prihatin, saudara-saudara. Tapi menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka itu adalah calon-calon surga. Mereka sudah disambut dengan bidadari di surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang sangat saya muliakan, lisyahidi indallahi sittun. Dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, orang yang mati syahid, orang yang wafat syahidun, ada beberapa kemuliaan, saudara-saudara. Yang pertama, yughfaru lahu fi awwali daf'atin min damihi. Orang yang mati syahid itu memiliki kemuliaan di sisi Allah. Dia akan peroleh 6 hal. Yang pertama adalah diampuni dosa-dosanya. Dosa-dosanya dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum darahnya itu tetes ke bumi. Dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yura maq'atuhu minal jannah. Wa yura maq'atahu minal jannah. Dan mereka orang yang mati syahid itu sudah diperlihatkan, dipertontonkan tempatnya di surga Allah Subhanahu wa taala. Wa yujaru min adzabil qabri, dan mereka dilindungi, diselamatkan dari azab kubur. Wa ya'manul faza'al akbar wa yuhalla khilyatal iman wa yuzawwaju min khurin 'ain. Orang-orang yang mati syahid ini, mereka akan diberikan keamanan oleh Allah, diberikan keselamatan oleh Allah akan penderitaan di mahsyar, huru-hara mahsyar nanti. Para orang yang mati syahid akan mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan dipakaikan perhiasan iman Islam. Dan wa yushaffa'u fi sab'ina insanan min aqaribihi. Orang yang mati syahid itu dia akan diberikan kemuliaan oleh Allah, diberikan hak untuk memberikan syafaat, pertolongan kepada 70 orang. 70 orang kalangan kerabatnya, saudara-saudara. Ini adalah satu keistimewaan dan kemuliaan orang yang mati syahid. Yang terakhir, saudara-saudara, bagaimana mengupayakan diri kita agar kita senantiasa kelak menghadap Allah dengan husnul khatimah. Man qala la ilaha illallah ibtigha'a wajhillah khutima lahu biha dakhalal jannah. Begitu pentingnya kita banyak berzikir kepada Allah. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah karena ridha, ikhlas, hanya mencari ridha Allah, dakhalal jannah. Wa man shoma yauman ibtigha'a wajhillah khutima lahu biha dakhalal jannah. Orang yang mau berpuasa, saudara-saudara, menerima penghargaan yang luar biasa. Jika mereka dia mati, dia akan mati syahid dan dia akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala.
wa man tasaddaqa bi sadaqatin ibtigha'a wajhillah khutima lahu biha dakhala al-jannah. Barang siapa yang bersedekah, infak, amal sosial terhadap sesama manusia semata-mata mencari ridho Allah, dia akan tercatat sebagai orang-orang ahli surga. Mudah-mudahan yang hadir ini, seluruh jamaah Masjid Al-Hidayah, senantiasa mendapat taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu saat, detik-detik kita menghadap Allah, mudah-mudahan dalam keadaan husnul khatimah dan dijauhkan dari kematian su'ul khatimah. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruh innahu wal ghafurur rahim.